Di ketinggian 35.000 kaki, seorang pria kehilangan nyawanya. Bukan karena kecelakaan, tapi karena sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuhnya. Satu tegukan yang mengubah sejarah Indonesia selamanya. Namanya Munir Said Thalib, seorang pembela keadilan yang terlalu berani untuk diam. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana suara kebenaran dibungkam di udara. Jika Anda percaya bahwa kisah seperti ini harus terus diingat, luangkan 1 detik untuk subscribe, like, dan share, agar kebenaran tidak tenggelam dalam diam. Munir lahir di Malang, 8 Desember 1965. Di kota yang tenang itu, tak ada yang menyangka bahwa seorang anak sederhana akan mengguncang kekuasaan. Ia tumbuh dalam lingkungan biasa, tanpa privilese, tanpa kekuatan politik. Namun, sejak muda, ia memiliki sesuatu yang langka, kepekaan terhadap ketidakadilan. Ketika banyak orang memilih diam, Munir memilih bertanya. Terdengar dialog yang histeris. Kenapa orang kecil selalu kalah, bahkan sebelum berperkara? Di bangku kuliah hukum, Munir mulai memahami satu hal penting. Hukum tidak selalu berpihak pada kebenaran. Ia bergabung dengan lembaga bantuan hukum. Di sana, ia bertemu dengan korban nyata. Orang-orang yang disiksa, diculik, dan kehilangan keluarga tanpa jejak. Dan sejak saat itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Indonesia memasuki masa reformasi. Namun, luka lama belum sembuh. Munir mulai mengungkap kasus penculikan aktivis. Satu persatu fakta muncul ke permukaan. Namun, semakin dekat ke kebenaran, semakin besar risiko yang ia hadapi. Dialog dalam rekonstruksi. Mas Munir, berhenti sekarang sebelum terlambat. Jawabannya sederhana. Ia tidak berhenti. Ancaman datang, tidak lagi samar. Surat anonim, telepon misterius, pengawasan diam-diam. Munir tahu, ia sedang diawasi. Namun, ia juga tahu, mundur bukan pilihan. Di rumah, Munir adalah suami dan ayah. Ia menikah dengan Suciati. Di meja makan, perjuangan tidak dibicarakan, tapi selalu terasa. Mas, kalau sesuatu terjadi, bagaimana? Kalau itu terjadi, berarti kita sedang melakukan hal yang benar. Ada cinta, dan ada ketakutan, yang berjalan berdampingan. Tahun 2004, Munir mendapat kesempatan belajar di Belanda. Ia menaiki penerbangan GA974 menuju Amsterdam. Sebuah perjalanan biasa, yang tidak akan pernah selesai dengan cara biasa. Pesawat lepas landas. Semua terlihat normal. Munir menerima minuman. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada peringatan. Namun, di dalam pesawat itu, ada seseorang yang tidak seharusnya ada. Beberapa jam kemudian, sesuatu berubah. Tubuh Munir mulai bereaksi. Mual, pusing, dan rasa sakit yang tidak biasa. Kru berusaha menolong, namun kondisi memburuk dengan cepat. Dan di sana, di tengah langit, tanpa pertolongan, Munir meninggal.
Setibanya di Belanda, autopsi dilakukan. Hasilnya mengejutkan. Dalam tubuh Munir ditemukan arsenik dalam dosis mematikan. Ini bukan kematian alami, ini pembunuhan. Penyelidikan dimulai. Fokus mengarah ke penumpang tertentu. Seorang pilot yang tidak bertugas namun berada di pesawat. Ia memiliki akses dan kesempatan. Kasus dibawa ke pengadilan. Putusan pertama, bersalah. Namun kemudian, putusan berubah. Keadilan terasa tidak utuh. Kasus ini melahirkan pertanyaan besar. Apakah ini tindakan individu atau operasi yang lebih besar? Beberapa menyebut keterlibatan jaringan intelijen, namun bukti tidak pernah sepenuhnya terbuka. Munir mungkin telah tiada, namun suaranya tetap hidup. Setiap tahun, namanya disebut kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol. Di langit itu, sebuah kehidupan berakhir. Namun di bumi, pertanyaan tetap hidup. Kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Jika Anda ingin kisah seperti ini terus diangkat, subscribe, like, dan share. Karena mengingat adalah bentuk perlawanan.